فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Disiksa 5 tahun. Entah seharinya 1000 tahun dalam neraka. Raung-raung lah. Entah suaranya macam mana. Di neraka pun bising penuh dengan geraman, penuh dengan caci makian. Entah suara kita terdengar atau tidak, tak tahu. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita masuk ke Sahih Bukhari. Baik, al-hadis samin ayat. As-samin wa salasun ba'da khamsimi'ah 538. Qala hadatsana Umar bin Hafs, Umar bin Hafs bin Ghiyas. Beliau adalah Abu Hafs Al-Kufi, siqah, sabat. Baik, ayahnya hebat, anaknya pun hebat. Anaknya rajin belajar sehingga mengejar kehebatan ayahnya. Abu Hafs pakai kunyah ayahnya, yaitu nama ayahnya Umar bin Hafs bin Ghiyas, Abu Hafs. Qala hadatsana abi, ayah saya yaitu Hafs bin Ghiyas, beliau adalah Abu Umar. Ya, anaknya namanya Umar, maka dia dipanggil Abu Umar. Al-Kufi, siqatun sabtun qadhi sunni. Dia jadi hakim. Dan dia menangis karena setelah dia jadi hakim, dia dijauhi oleh para ahli hadis. Karena ahli hadis khawatir nanti jadi hakim, tahu-tahu ikut keinginan penguasa, tahu-tahu jadi menganiaya atau hadisnya jadi lemah. Tapi dia mengatakan bahwasanya saya tidak mau jadi hakim kecuali setelah saya ini halal makan bangkai, yaitu betul-betul kelaparan dan miskin. Sehingga terpaksa menerima perintah dari Harun Ar-Rasyid untuk jadi hakim, dan dia bersumpah akan jadi hakim yang adil, dan memang dia hakim yang adil. Dia termasuk murid terbaik Al-A'mash. Ini salah satu hakim yang hafalannya tetap kokoh, agamanya juga terjaga rapi dan adil dan seterusnya. Oh jelas, harus menjaga hafalan sanad lagi dan harus mengurusi kehakiman, dan memang dia banyak mengurusi kezaliman, terutama kezaliman para bangsawan waktu itu. Bahkan kezaliman dari apa istilahnya itu? Yang ibu negara tuh. Karena apa? Ibu negaranya waktu itu juga sempat main yang tidak betul, menggunakan apa namanya? Bukan, maksudnya permaisuri ya, permaisuri. Permaisuri memanfaatkan posisi ya itu. Ya itu. Kontrol. Iya, dia berbuat kezaliman lewat harta dengan apa para kasim-kasimnya itu, kasim atau pembantu-pembantunya itu. Tapi dia adil, dia walaupun tahu ini adalah di bawah kendali permaisuri, tapi dia tak peduli. Tetap ditangkap para pembantu-pembantu permaisuri yang menganiaya orang itu. Sampai akhirnya ada surat datang dari pusat, dari Suraman Ro'a. Waktu itu ibu kotanya adalah Suraman Ro'a. Datang surat, dan Hafiz tahu ini kalau surat saya baca akan ada perintah untuk melepaskan orang-orang yang ditangkap itu. Maka ketika dikasih tahu bahwasanya ini ada surat dari mana? Dari permaisuri. Oh sebentar, saya selesaikan dulu kehakimannya. Ini permaisuri. Sebentar, ini saya ada tugas. Ya sudah. Nah, dia memutuskan ini ditangkap sekian hari, ini dihukum sekian bulan sesuai kadar kesalahan. Nah, kemudian akhirnya mana suratnya. Nah, setelah dibaca ada surat ini si fulan harus dibebaskan. Nah, dia bilang, kasih tahu permaisuri. Tadi suratnya terlambat dibaca, ini sudah selesai ini tugasnya. Sudah terlanjur masuk penjara orangnya. Tadi suratnya nggak datang lebih cepat. Suaminya dia takut dengan permaisuri itu. Akhirnya ya sudah, permaisurinya lapor ke Harun Ar-Rasyid. Ini gimana ini? Qadhi kamu terlalu adil. Saya tak suka. Nah, Harun Ar-Rasyid gelak lah. Nah, kamu melawan Hafiz macam itulah kamu. Nah, Qadhi jelas Harun adil dan dia suka dengan Qadhi yang pemberani. Cuma karena istrinya membujuk terus, akhirnya udah pindah, tak boleh kerja di ibu kota, pindah ke tempat lain. Zubaidah itu kan? Hah? Iya. Zubaidah. Iya, Zubaidah. Tapi itu dia banyak wakaf. Dia baik, cuma biasalah namanya godaan, banyak harta, banyak kekuasaan. Ada kroni.
tetap dia jauh lebih baik dari orang sekarang, jelas. Jelas dia banyak wakaf yang bagus untuk orang-orang Mekah, sumur-sumur Zubaidah, penting. Cuma tak ada yang maksum, tetap fitnah harta ada aja. Zaman Harun Rasyid banyak kisah 1 malam kan. Iya, itu palsu itu. Harun yang sering dikorbankan dalam 1001 malam dikorbankan demi memenangkan siapa namanya itu yang sering dimenangkan Abu Nawas. Abu Nawas itu. Harun baik, cuma ya tetap walaupun baik tapi ada kekurangan. Dia tidak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Harun suka minum khamr. Iya. Takwil dari apa? Mengikuti Abu Hanifah. Kalau dia nabi boleh, walaupun nabinya memabukkan, yang penting namanya nabi. Nah, dia ikut Abu Hanifah, ikut fatwa Abu Hanifah. Dia tetap keliru, tapi secara umum mereka masih jauh lebih baik dari orang sekarang. Nah, ini adalah Hafiz bin Ghiyas, ayahnya ini, termasuk murid terbaik A'mash. Kalau haddatsanal A'mash, gurunya, yaitu Sulaiman bin Mihran Al-Kufi Abu Muhammad. Kalau haddatsana Abu Salih Dakwan As-Saman Al-Madani Tabi'i Siqah an Abi Sa'id. Abu Saleh meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Abu Sa'id ma'ruf, dan dari beberapa sahabat yang lain. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Madani, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abridu bidzuhr, sejukkanlah waktu sholat zuhur, yaitu kalau cuaca sedang sangat panas. Fa inna syiddatal har min faihi jahannam, karena sesungguhnya panas yang amat sangat, panas yang parah itu termasuk dari luapan jahanam. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hak Allah harus diutamakan, hak Allah sholat diantaranya, tetapi demi agar orang-orang tidak sakit kepala, agar orang-orang tidak mengalami penyakit atau menderita, boleh sholatnya diakhirkan, yaitu tidak di awal waktu. Lihat sampai cuaca agak sejuk sedikit dan sebagainya. Dan ini syarahnya telah kita lewati di beberapa hadis di atas itu, sejumlah hadis intinya sama. Kemudian dikatakan di sini taba'ahu Sufyan. Siapa? Kembali kemana? Ke Hafiz bin Ghiyas. Jadi Hafiz bin Ghiyas sendirian pun cukup, tetapi kata Imam Bukhari dia didukung oleh Sufyan As-Tsauri, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, telah kita lewati di dalam Bada'il Wahyi. Bukan, Bada'il Khalaq berarti belum ya. Dalam Bada'il Khalaq kalau tak salah, iya. Dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dan lain-lain dari Sufyan As-Tsauri. Walaupun ada perbedaan lafaz sedikit-sedikit, tapi inti hadisnya itu. Sufyan meriwayatkan dari A'mash, dari Abi Saleh, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan, termasuk murid terbaik dari A'mash. Yahya bin Sa'id ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Abu Awana, Al-Hafidz mengatakan saya tak jumpa riwayat Abu Awana. Cuma ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan juga dari jalur Al-Baihaqi dan yang lainnya, tak masalah. Nah, ini termasuk salah satu dari hadis-hadis mu'allaq yang Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saya tidak mendapati di mana ini. Memang Bukhari memang Jabalul Hifdz ya, hafalannya bagaikan gunung. Sampai Ibnu Hajar pun tak tahu di mana ini sumbernya. Tapi tak masalah, hadisnya sahih. Asal hadisnya adalah Bukhari Muslim, tak masalah. Baik. Kita langsung masuk ke hadis berikutnya. Intinya juga masih sama, masalah menyejukkan. Yaitu al-babul ashir, bab yang ke-10. Al-ibradu bidzuhri fis safar. Tambahannya itu, yaitu disunnahkan juga kalau cuaca sangat panas dalam situasi safar, maka sholat zuhurnya boleh diakhir-akhirkan. Dan ini lebih mudah lagi, bahkan boleh sholatnya adalah betul-betul dijamak takhir nanti dengan asar, lebih mudah lagi, tidak masalah. Nah, kalau di waktu tidak safar saja ada keringanan, apalagi dalam situasi safar. Sementara as-safar madhonatul masyaqqah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, safar adalah situasi yang di situ ada persangkaan akan timbul kesulitan.
Karena memang as-safar qita'atun minal azab. Safar adalah potongan dari azab. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Zaman Nabi itu panas. Oh, jelas. Sekarang kapal di Malaysia adalah mikon. Oh, itu jelas. Relax. Kapal terbang pun ada airconnya, kereta ada airconnya. Ini masih 2 malam. Allah kasih keringanan. Oh, relax. Iya. Kalau zaman Nabi tak ada aircon terulah. Oh, jelas. Kita badan kita dengan segala kemewahan malah makin lemah. Makanannya pun makanan fast food. Wah, gimana jadi kuat? Nah, diberi keringanan. Baik, kita baca hadisnya. Al-hadis at-tasi' wassalasun. Salah. At-tasi' wassalasun ba'da khamsimi'ah 539. Hadatsana Adam bin Abi Iyas. Beliau adalah Abdul Hasan Al-Asqalani, Asqalan Mesir. Siqatun hafidh. Qala hadatsana Syu'bah. Syu'bah terulang ya. Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Al-Basri. Di zaman Harun Ar-Rasyid juga. Dan juga hidup di zaman sebelum Harun Ar-Rasyid, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Syu'bah pernah terpaksa datang ke penguasa, walaupun beliau tak suka datang ke penguasa, takut nanti ada fitnah, nanti tahu-tahu salah bicara masuk penjara. Tapi beliau terpaksa karena demi memberi syafaat kepada sebagian orang yang ditangkap dengan alasan yang tidak seberapa kuat. Nah, dia terpaksa datang menghadap ke Amirul Mukminin, memberikan syafaat agar dibebaskan. Qala hadatsana Muhajir Abdul Hasan. Ini telah kita lewati di beberapa malam yang lalu, 2 malam yang lalu ya. Namanya Muhajir atau Al-Muhajir. Ayahnya tak diketahui. Abdul Hasan At-Taimi Al-Kufi. Qala maula li Bani Taimillah. Bani Taimullah itu kabilahnya siapa ya? Siapa yang ingat? Ya? Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Qala sami'tu Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab beliau Abu Sulaiman. Baik. Abu Sulaiman Al-Kufi. Zaid bin Wahab siqah tabi'i. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Siapa Abu Dzar? Namanya siapa Abu Dzar? Abu Dzar? Iya, Jundub bin Junazah, tamam. Dari kalangan Muhajirin awalin. Oh, ya. Oh, jelas Abu Dzar. Tayyib. Kunna ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Dan riwayat yang ini lebih menguatkan, melengkapi daripada riwayat yang 535 yang tidak menyebutkan fi safar. Maka riwayat yang di hadapan kita ini memberikan tambahan yang penting, yaitu fi safar. Walaupun kalau dari sisi kekuatan jelas apa? Adam bin Abi Iyas tidak sekuat murid terbaik Syu'bah, yaitu siapa? Gundar. Sementara riwayat yang sebelumnya 535 itu riwayat Gundar. Tapi tak masalah selama tidak dikatakan oleh para hufat bahwasanya Adam keliru, tidak masalah. Dia siqah hafid juga. Ada lafaz fi safar. Fa aradal muadzinu ayyu'adzina bidzuhur. Kemudian si muadzin ingin mengumandangkan adzan di waktu zuhur, lidzuhur. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abrid. Maka Nabi bersabda kepada si muadzin, nantikan, tunda hingga waktu yang agak sejuk. Berapa jam? 1 jam. Lihat cuacanya. Baik. Ini menunjukkan boleh mengakhirkan adzan karena uzur seperti ini, agar orang, oh ini panggilan dari Allah, namanya adzan, Allah yang memanggil. Oh, saya berangkatlah, padahal cuaca sedang sangat panas. Nah, dikhawatirkan nanti orang sakit kepala. Terutama zaman dulu, zaman sekarang alhamdulillah banyak payung, enak kita. Dan apa? Oh iya. Iya. Tak payah upgrade nah. Tak perlu, insya Allah. Untuk situasi yang kita sendiri merasa tak perlu, tak masalah. Baik. Summa arada ayyu'adzin. Kemudian mungkin setelah beberapa masa dia ingin adzan lagi. Faqala lahu abrid. Nabi bilang lagi, tunggu waktu sejuk. Baik. Hatta ra'aina fai'at tulul, sehingga kami melihat ada bayang-bayang dari tulul. Telah kita lewati tulul, yaitu sejenis bukit kecil. Mulai nampak bayang-bayang. Jelas sebenarnya kalau waktu zuhur
bayang-bayang sudah ada kalau seseorang berdiri atau ada tiang, ada tongkat atau pohon. Tapi yang namanya tulul, yaitu bukit kecil, mungkin bayang-bayang belum ada. Namanya mungkin bentuk segitiga kan, bayang-bayang belum nampak. Cuma ketika matahari semakin ke arah barat, muncul mulai di kaki bukit tadi akan nampak bayang-bayang dari mungkin dari kemuncak dia itu. Ya, mendekati itu. Para fuqaha mengatakan boleh mengakhirkan hingga menjelang waktu asar. Adapun kalau sampai habis tak boleh. Karena hadis ini tetap dibatasi dengan firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang dibebankan oleh kaum mukmin kepada kaum mukminin, mauqutan, telah ditentukan waktunya. Jadi tak boleh malah sehingga masuk waktu asar. Kalau di Indonesia azan pukul 4 petang boleh. Asar 4:20. Iya. Cuma kalau cuaca tidak panas ya jangan berlambat-lambat macam itu. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang amat sangat kerasnya cuaca panas itu adalah dari luapan neraka jahanam. Maksudnya dahsyat apa? Gimana yang di dalam neraka? Sementara yang jarak sejauh itu aja terasa bagi kita. Sementara neraka sekarang entah di mana. Tapi ma'ruf di dalam hadis-hadis tentang orang yang ruh yang dinaikkan ke langit itu, hadis Al-Bara bin Azib, neraka jahanam ada di bumi ke-7, jarak yang entah berapa jauhnya. Tapi sampai ke kita panasnya itu. Gimana yang di dalam neraka? Panasnya macam mana dia? Na'udzubillah. Tayyib fa idza staddal har fa abridu bis shalah. Makanya jika cuaca itu terlampau panas, maka dinginkan dia untuk sholat, yaitu kerjakan sholat dalam situasi yang sudah agak dingin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatafayya'u tatamayyalu. Ini sekedar tambahan, yaitu tafsir dari tafsir yang dinukilkan oleh Al-Bukhari. Makna fai'it talul fa'a yafi'u tatafayya yatamayyal atau tatamayyal, yaitu condong, mulai nampak kecondongannya. Condong bayang. Iya, bayang-bayang dari kemuncak bukit itu misalkan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.